Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ian Royani. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kepada Allah dengan melepaskan alhamdulillah dan salawat atas Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang salah satu kisah inspiratif tentang kisah cinta seorang pemuda miskin yang menikah dengan seorang perempuan yang cantik, soleha, serta keturunan bangsawan yang kaya raya. Yuk ikuti kisahnya. Sahabat sekalian, pemuda yang miskin itu bernama Al-Mubarok. Dahulunya dia seorang budak, namun karena dia adalah orang yang baik, orang yang soleh, tutur katanya sopan, sehingga majikannya ini memerdekakan dia. Nah, setelah dia merdeka, dia melamar kerja kepada salah satu saudagar di daerahnya itu yang termasyhur, yang kaya raya. Nah, dia pun bekerja sebagaimana biasanya, dan tugas dia adalah menjaga kebun buah delima. Nah, seiring berjalannya waktu, dia bekerja sebagaimana mestinya dia bekerja. Tiap hari dia melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan ikhlas, dengan semaksimal mungkin. Sikapnya yang baik membuat para karyawan yang lain menyukai dia. Dan tetangga-tetangga yang bersebelahan dengan kebun milik majikannya ini salut terhadap kebaikan Al-Mubarok ini. Dengan penuh kesopanan, etika yang baik kepada seluruh masyarakat di sana. Nah, suatu ketika semenjak dia bekerja yang sudah bertahun-tahun kerja di sana, suatu ketika majikannya datang ke kebunnya itu. Kemudian menemui Mubarok ini. "Wahai Mubarok, sudah lama aku tidak ke kebunku. Aku ingin mencicipi buahku ini." Nah, akhirnya Mubarok pun pergi ke kebun dan memetik buah delima ini. Kemudian dikasihkanlah kepada majikannya ini. "Ini tuanku." Kemudian majikannya mengambil buah delima itu dan memakannya. Namun apa yang terjadi? Majikannya itu kesal dan marah sama Al-Mubarok. "Wahai Al-Mubarok, apakah engkau tidak tahu mana buah delima yang matang dan mana buah delima yang mentah?" Kata Al-Mubarok, "Saya tidak tahu, wahai tuanku." "Apakah engkau tidak tahu," kata majikannya, "mana buah delima yang manis dan mana yang masam?" "Wahai tuanku, aku tidak tahu." "Kalau begitu, kamu cari lagi, berikan aku yang terbaik buah delima." Akhirnya Al-Mubarok pun kembali ke kebun dan memetik beberapa buah delima, kemudian diberikan lagi kepada majikannya. Saat majikannya makan, majikannya tambah kesal. Ternyata buah delima yang ia berikan sama juga masam, gitu. Sehingga dia dengan marah, "Wahai Al-Mubarok, apakah engkau tidak tahu kalau buah delima mana yang baik dan mana yang manis?" Kata Al-Mubarok, "Saya tidak tahu, wahai tuanku." "Mengapa engkau tidak tahu?" kata tuannya. "Sementara engkau sudah menunggu menjaga kebunku ini bertahun-tahun." "Wahai tuanku, tugasku hanya menjaga kebun. Saya tidak pernah mencicipi buah delima yang Tuhan miliki." Nah, mendengar hal ini, majikannya merasa heran. "Kenapa engkau tidak pernah mencicipi buah delima di sini, padahal engkau sudah menjaganya bertahun-tahun dan sudah beberapa puluh-puluh kali panen buah delima ini?" "Wahai tuanku, seperti yang aku sampaikan tadi, bahwasannya aku di sini hanya menjaga kebun, bukan untuk mencicipi." Nah, mendengar ini, sang majikan merasa terheran. "Tolong beri aku alasan," kata majikannya, "kenapa engkau tidak pernah mencicipi buah delima ini?" "Wahai tuanku, aku sudah bekerja bertahun-tahun di sini dan aku tidak pernah makan sedikit pun buah delima yang kau miliki. Hal ini karena aku tidak ingin ada makanan yang subhat masuk ke dalam tubuhku, apalagi yang haram. Termasuk buah delima yang jatuh ke tanah, aku tidak pernah mengambilnya dan memakannya, karena itu bukan hakku," kata Al-Mubarok. Mendengar hal ini, majikannya ini merasa terharu dan meneteskan air mata. Baru kali ini dia bertemu dengan seorang pemuda yang jujur, seorang pemuda yang amanah, seorang pemuda yang soleha, yang soleh. Kemudian sang majikan
masih belum percaya dengan apa yang Mubarak sampaikan. Kemudian ia tanya kepada kawan-kawan pekerjanya yang lain, juga kepada tetangga-tetangga dekat kebun dia. Wahai kawannya Al-Mubarak, apakah betul Al-Mubarak ini tidak pernah mencicipi buahku ini? Kemudian jawab teman-temannya, Al-Mubarak ini adalah orang jujur, orang yang soleh. Andai kata dia bilang bahwa tidak pernah mencicipi buah delima yang kau miliki, berarti itu adalah kebenaran. Karena Al-Mubarak tidak pernah dusta, tidak pernah berbohong selama di sini. Mendengar hal itu, majikannya merasa terharu dan percaya apa yang disampaikan oleh kawannya ini. Kemudian majikannya menyampaikan, wahai Al-Mubarak, tahukah engkau dalam beberapa hari ini banyak saudagar kaya, banyak orang yang memiliki kedudukan, para pejabat melamar anakku. Tapi belum ada satupun yang cocok dengan anakku. Dan sekarang aku seolah bertemu dengan seorang yang mulia, yang memiliki iman yang kuat, yang takut hanya kepada Allah. Dan aku mau menjodohkan anakku denganmu. Apakah engkau bersedia? Mendengar hal ini, Al-Mubarak merasa bahagia dicampur dengan seolah-olah tidak percaya. Dengan singkatnya hal ini bisa terjadi begitu saja. Kemudian Al-Mubarak pun menyetujui hal itu. Akhirnya dibawa Al-Mubarak ini ke rumah majikannya dan dikenalkan dengan anaknya. Wahai anakku, ini adalah Al-Mubarak. Dia adalah penjaga kebun kita yang amanah, yang jujur, yang senantiasa lebih mengutamakan Allah dan Rasul-Nya. Maka anak perempuannya ini yang cantik, solehah, keturunan bangsawan ini menerima Al-Mubarak dengan senang hati. Karena di samping cantik dia juga adalah anak yang taat, yang paham terhadap sunnah dan kewajiban, dan anak yang sangat menurut kepada kedua orang tua. Akhirnya singkat cerita mereka pun menikah antara Al-Mubarak dengan anak majikannya ini. Seorang Al-Mubarak yang soleh, yang senantiasa menjaga diri dari hal yang subhat apalagi yang haram, menikah dengan seorang perempuan yang soleh, cantik, yang senantiasa taat kepada kedua orang tuanya, yang senantiasa menjalankan sunnah dan kewajibannya. Bersatulah kedua insan yang soleh ini, dan yang luar biasanya lagi, Allah menganugerahkan anak yang soleh dari hasil pernikahannya ini, yaitu Abdullah bin Ibnu Al-Mubarak. Dan anaknya ini menjadi ulama besar di masa waktu itu. Karya-karyanya bisa kita temukan saat ini. Bahkan para ulama-ulama lain mengakui bahwa Abdullah putranya Al-Mubarak ini adalah ahli hadis, ahli fikih, dan memiliki gudang ilmu yang lainnya. Nah, wahai sahabat, banyak sekali orang tua yang bercita-cita memiliki anak yang soleh dan solehah. Tapi perlu kita ketahui bahwasannya untuk melahirkan generasi yang soleh dan solehah ini, orang tuanya dulu yang harus soleh. Kitanya dulu sebagai orang tua yang harus memberikan tauladan. Kitanya dulu yang sebagai orang tua yang harus mengutamakan Allah dan Rasul-Nya dibanding yang lain. Makanya lahirnya seorang Abdullah ibnu Al-Mubarak ini karena orang tuanya yang soleh, orang tuanya yang benar-benar mengutamakan Allah dan Rasul-Nya, sehingga lahirlah anak yang soleh, yaitu Ibnu Al-Mubarak. Mudah-mudahan kisah singkat ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi kita dalam tetap menjaga fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.